Allah beri dia hadiah yang sangat besar. Hadiahnya adalah setiap amalan yang dia amalkan dari amalan-amalan Islam, dia mendapatkan kelipatan pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat-sahabatku, kata Nabi. Terkejut para sahabat mendengarkan ungkapan itu. Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman mereka saat itu? Nabi menjawab, 50 kali lipat pahala kalian wahai sahabat-sahabatku. Itu yang mereka dapatkan yang hidup di masa itu, di masa wakwah. Ujian terasa begitu sangat menekan, tapi dia istiqomah. Orang ini duha dia pahalanya 50 kali lipat dua sahabat. Tahajud dia pahalanya 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Bersedekah dia pahalanya 50 kali lipat sedekahnya para sahabat. Umrah dia pahalanya 50 kali lipat umrahnya para sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagi yang hidup di zaman sekarang. Itu pertanda apa? Pertanda beratnya berislam pada zaman ini. Nah, sekarang bagaimana kita akan masuk surga sekeluarga? Kita ingin masuk surga nih, sementara beratnya luar biasa. Sungguh demi Allah, sekarang ini wahai Bapak Ibu harus mengambil jalan yang radikal. Kalau kata mereka kita orang radikal, iya. Saya akan fanatik pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya akan bawa keluarga saya agar mereka menjadi penganut fanatik pada Al-Quran dan sunnah. Apa urusanmu? Saya masukkan anak saya ke pesantren, apa urusanmu? Saya ingin jadi anak-anak saya menjadi hafiz Quran, apa urusanmu? Katakan saja begitu, Pak. Ini akhir zaman. Kita harus terang-terangan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail al-muzlim wal fitanu bisyam. Ketika negeri Syam dilanda pertempuran dan peperangan, masjid-masjidnya dihancurkan, kaum musliminnya disiksa, dibunuh, diusir, dipaksa dan dimurtadkan. Ketika penduduk negeri Syam, Palestina, Suria, Lebanon, Yordania diobrak-abrik, negerinya dihancurkan, dilululantakkan, kalian yang ada di muka bumi pada saat itu, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kalian, berpacu-paculah kalian, terang-teranganlah kalian beramal soleh. Ini saatnya kita terang-terangan beramal soleh. Jangan ragu-ragu. Anak saya TK harus TK Islam, SD harus SD Al-Quran, SMP wajib targetnya hafiz Quran, mengerti fikih, bagus akidahnya, ibadahnya benar. Tingkat SMA ulum syar'inya sudah luas. Tingkat perguruan tinggi dia sudah setara dengan Al-Azhar University, Universitas Islam Madinah dan sebagainya. Pokoknya anak saya harus jadi ulama. Begitu. Sekarang ini memang harus seperti itu. Buya, bukankah kita harus jadikan anak kita juga ahli dunia? Sabar. Kalau anak kita sudah menguasai Al-Quran 30 juz, ratusan ribu hadis Nabi sudah dalam kepalanya, fikih dan sebagainya, Allah jinakkan untuknya dunia. Allah akan pintarkan dia mengatur dunia. Allah akan jadikan dunia menjadi budak anak kita. Kalau anak kita sudah memprioritaskan agama ini, Allah akan jadikan anak kita pemimpin-pemimpin masa depan yang akan menaklukkan negeri-negeri, negara-negara dan memimpin dunia. Ini bukan khayalan, karena fase kelima kata Nabi akan kembali wujud pemerintahan khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Itu persis redaksinya dengan fase kedua, khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Berarti karakter para sahabatlah di fase kedua itu yang mewujudkannya. Maka di fase kelima akan hadir pula generasi umat Islam yang kualitasnya kualitas para sahabat, hafiz-hafiz Al-Quran. Makanya jangan heran sekarang, Pak, kok makin lama Islam ditekan makin banyak tahfiz-tahfiz Al-Quran muncul di mana-mana, ya kan? Kok makin hebat penindasan kepada Islam dan kaum muslimin, makin banyak orang-orang tua yang makin sadar dan akhirnya memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam. Betul tidak Bapak Ibu? Sekarang ini Pak, pesantren-pesantren tidak taluk menampung murid lihat. Pesantren saya ada 3 kampus Pak di Pekumbu, 2 di tengah kota, 1 di kabupaten 50 kota. Bisa nggak nampung murid? Tidak. Pesantren ICBS 1.500 santri yang masuk. Cahaya Islam luar biasa, orang ingin masukkan santri-santrinya. Ini yang baru di Pekumbuh lah ya.
Dan saya tanya kawan-kawan saya di berbagai provinsi lainnya, pesantren mereka pun sudah tak mampu lagi menampung murid. Kenapa? Kesadaran orang-orang tua pada hari ini sudah mulai hidup. Dan mereka lihat tak mungkin bisa menyelamatkan generasi kecuali kembalikan mereka ke dalam pendidikan Islam secara kafah. Ya, itu hanyalah di pesantren. Totallah kita, inilah solusinya di akhir zaman. Totalkanlah diri kita kembali ke dalam pangkuan Islam. Bersiap-siaplah menyambut fase kelima menjadi milik kita. Makanya percayalah, sekarang totalkan diri kita dan keluarga kita kepada Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, totalkan diri kamu masuk ke Islam ini secara keseluruhannya. Ingin masuk sekeluarga ke dalam surga, maka masukkan di dunia ini seluruh keluarga kita ke dalam Islam yang kafah. Islamkan keluarga kita di rumah tangga. Islamkan rumah tangga, Islamkan rumah tangga kita dengan Islam kafah. Bapak berbisnis, bapak berkantor, pakai Islam seluruhnya. Baca cara bisnis yang benar menurut Islam. Bagaimana amanahnya kita di kantor, apa yang boleh kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan. Pakai panduan Al-Quran dan Sunnah semuanya. Tanya para ulama, beginilah beratnya. Tapi sudahlah, putuskan dengan cepat dan jangan ada keraguan-keraguan. Sudah, pokoknya saya terserah kalian mau ngomong apa. Saya ingin qu anfusakum wa alikum nara. Sebagai penutup dari saya, Nabi berkata, Nabi SAW bersabda, ketika ayat Allah dibacakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Apakah kamu menerima isi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ini setengah? Yang setengahnya lagi kamu tak terima? Urusan Islam dalam sabate musaji kalian pakai. Salat iyo pakai Islam. Bersedekah sesuai ajaran Islam. Puasa sesuai dengan ajaran Islam. Umrah haji sesuai ajaran Islam. Membaca Quran sesuai ajaran Islam. Mau menikah sesuai juga ajaran Islam. Tapi yang lain, urusan manggalih tak pakai Islam dah. Urusan politik nak pakai Islam dah. Urusan kesehatan nak pakai Islam dah. Urusan media, urusan publikasi, Jadi sepertinya Islam itu hanya bidang-bidang yang selama ini dibatasi oleh orang sekuler. Oh, ini masalah politik, bukan masalah Islam. Jangan bawa-bawa Islam ke dalam politik. Itu pikiran sekuler tuh, Pak. Padahal Islam merinci serinci-rincinya tentang masalah politik. Politik zaman jahiliyah ini adalah politik berbasiskan demokrasi. Sementara politik Islam berbasiskan syura. Ini ada bedanya. Bagi kita, syura yang terbaik. Jadi kamu anti demokrasi? Iya. Lalu kenapa kamu ikut memilih kemarin? Hanya ini yang bisa kami lakukan sekarang. Syura kami tak bisa lakukan. Gitu caranya, Pak. Awak yo nak niyo pakai pesawat buatan Yahudi tu. Tapi itu yang ada yang bisa mantan awak ke Makkah, pakailah dulu. Faham Bapak kau? Bukan berarti anti awak nak pakailah dah. Tu bak jadinya. Sedangkan berjuang kita dengan kapal demokrasi yang ada ini, lai mudah saya awak dia naik orang. Ya Pak ya. Apalagi indak. Jadi sementara biarlah. Kita kembali dalam seluruh urusan. Pakai yang Islam. Oh nak bisa dah, ma yang bisa. Yang kita belum bisa, katakan saya menolak yang bukan dari Islam. Termasuk hukum. Indonesia sekarang bukan pakai hukum Islam, tapi pakai hukum buatan Belanda. Ya kan? Hukum buatan produk otak manusia. Bagi kita hukum Allah lah yang terbaik. Hukum Allah tidak ada yang menandingi. Hukum Allah lah yang paling ideal. Cuman masalahnya tidak dipakai di Indonesia. Lalu bagaimana? Saya menolak seluruh hukum apapun selain hukum Allah. Tapi karena di Indonesia hukum ini yang dipaksakan pada